Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya. Gimana? Udah panjat pinang? Nah, di video kali ini kita akan horor-hororan lagi nih guys, dimana pada saat itu ada sebuah bis yang sangat horor dan menyeramkan. Kejadian ini terjadi di Cina ya guys. Pada saat itu ada bis bernomor 375. Kalian udah pada dengar belum kejadian bis 375 yang ada di Tiongkok? Nah, kalau kalian belum dengar, yuk sekarang kita bahas dan ceritakan di video ini guys. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu guys. Gampang, tinggal klik guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Subscribe guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas. Inilah dia ceritanya. Kejadian ini pernah terjadi pada tanggal 14 Oktober tahun 1995 ya guys, di Beijing, Cina. Waktu itu bus bernomor 375 yang merupakan bus terakhir dari terminal Yuanmingyuan tujuan ke terminal Xiangshan. Bus ini dikendarai oleh seorang supir lelaki dewasa dan seorang kondektur perempuan. Bus itu melaju di tengah sunyi dan sepinya lalu lintas jalanan pada malam itu ya guys. Nah, sesaat kemudian naiklah dua orang penumpang, yaitu penumpang perempuan tua dan penumpang lelaki muda. Mereka naik dari Southgate dekat Summer Place. Walaupun mereka naik secara bersamaan, tapi wanita tua dan lelaki muda ini sama-sama nggak saling kenal ya guys. Kemudian mereka memilih duduk di dekat pintu naik turun bis. Si perempuan tua itu berada di paling depan, di belakang supir. Sementara si lelaki muda berada beberapa kursi di belakangnya ya guys. Nah, sepanjang jalan yang mereka dengar hanyalah suara deru bus karena jalanan memang sangat sepi pada malam itu guys. Angin juga sedikit berhembus dengan kencang, membuat suasana semakin malas untuk banyak melihat dan memperhatikan orang-orang di sekeliling bis. Jadi pada saat itu si perempuan tua dan si lelaki muda ini cuek gitu ya sama kondisi yang ada di dalam bis, karena mereka pun ya cuek aja gitu. Layaknya kita sebagai penumpang, kalau misalkan kita naik bis ya kita cuek aja gitu. Yang penting kita enjoy, kita seneng berada di dalam bis itu. Kemudian di halte berikutnya, bus tersebut berhenti untuk menaikkan penumpang lainnya. Sang kondektur di sini melihat ada 3 orang lelaki tua melambaikan tangannya. Bus pun pada saat itu berhenti dan naiklah 3 lelaki itu. 3 lelaki itu menggunakan pakaian Cina tradisional layaknya dari zaman dinasti Ming. 2 orang di antara mereka pun terlihat sedang membopong 1 orang lainnya yang merupakan lelaki tua yang sudah renta. Ketiga orang itu terlihat nampak lesu dan sangat pucat. Jadi pada saat itu bus berhenti karena ada 3 orang penumpang nih di depannya yang ngelambain tangannya buat naik ke bis. Nah, tapi anehnya 3 orang lelaki itu menggunakan pakaian Cina tradisional guys, zaman-zaman dulu gitu ya, zaman-zaman dinasti Ming katanya gitu. Melihat keadaan 3 penumpang terakhir yang naik itu, penumpang yang lainnya pun menjadi agak gusar dan risih nih guys. Bahkan ketakutan gitu ya. Gimana nggak ketakutan gitu ya? Pakaian yang mereka gunakan nampak mencurigakan dan terkesan sangat horor gitu ya. Namun kondektur bus di sini menenangkan semua penumpang ya guys. Kemudian di halte berikutnya, salah satu penumpang bus yaitu si perempuan tua tadi ya guys. Si perempuan tua tadi berdiri dan merasa bahwa ia telah dicuri dompetnya oleh si lelaki muda yang naik tadi bersamaan ya guys. Nah, si perempuan tua dan si lelaki muda ini terlibat cekcok di dalam bis nih guys. Karena si perempuan tua ini bersikeras gitu ya bahwa si lelaki muda ini telah maling dompetnya gitu ya. Sedangkan si lelaki muda ini bersikeras bahwa ia nggak ngelakuin apa-apa. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk turun di halte berikutnya agar mereka bisa menuju ke kantor polisi. Sesampainya di halte terdekat, si lelaki muda itu kemudian segera menanyakan, "Ayo kita ke kantor polisi, di mana kantor polisinya?" Namun si perempuan tua itu malah menyuruh untuk tenang. Perempuan itu yang sedari tadi marah-marah gitu ya, bersikeras kalau si lelaki muda ini emang nyopet. Tapi ketika turun, ia malah menjadi tenang, sabar. Kemudian tak lama, si perempuan tua itu bilang, "Aku telah menyelamatkanmu." "Hah? Menyelamatkan apa?" tanya si pemuda itu dengan sangat bingung. Si penumpang perempuan itu lantas menceritakan bagaimana saat ketiga orang lelaki yang naik bus tadi, ia sempat melihat pakaian yang mereka gunakan tersapu oleh angin. Nah, si perempuan tua ini melihat bahwa mereka bertiga tidak memiliki kaki alias ngambang guys. Melihat fenomena itu, ia lantas sangat ketakutan ya guys. Itulah sebabnya ia kemudian memancing si lelaki muda dalam skenarionya, yaitu si lelaki muda ini nyopet dompet si perempuan tua itu guys. Dengan alasan agar mereka berdua bisa turun dari bus itu secepatnya. Mendengar kesaksian dan ucapan seperti itu dari si perempuan tua,
Akhirnya si lelaki muda ini hanya bisa melongo guys. Ia pun nggak tahu gitu ya harus bereaksi apa-apa. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk tetap datang ke kantor polisi guna melaporkan kejadian yang barusan mereka alami. Jadi mereka berdua, si perempuan tua dan si lelaki muda ini langsung memutusin buat ya udahlah kita ke kantor polisi aja. Kita laporin aja kejadian barusan yang terjadi di dalam bis. Ada 3 orang yang memakai pakaian tradisional Cina zaman dulu dan ia nggak punya kaki. Katanya mau dilaporin kayak gitu ke polisi. Jadi yang tadi dalihnya si lelaki muda ini nyopet itu sebenarnya nggak ada guys. Itu hanya skenario aja biar si perempuan tua itu bisa keluar dan turun dari bis sama si lelaki muda. Gitu guys. Akhirnya setelah sampai di kantor polisi, mereka, si perempuan tua dan si lelaki muda langsung menceritakan kejadian yang terjadi di dalam bis tersebut guys. Tetapi pihak kepolisian di sana sangat tidak percaya dan menganggap kalau orang berdua ini sakit jiwa gitu. Tapi hingga keesokan harinya, ada salah satu perusahaan bis yang memberikan laporan kepada kepolisian bahwa tadi malam bus terakhir rute 375 telah menghilang bersama dengan pengemudi dan petugas kondekturnya. Polisi yang mengetahui hal itu segera mencari perempuan tua dan si lelaki muda itu guys yang semalam bikin laporan gitu ya. Akhirnya perempuan tua dan lelaki muda itu pun diwawancarai nih oleh media pada saat itu. Kemudian pada hari ketiga, polisi mengungkap bus yang diduga hilang itu ditemukan di jurang dekat bendungan air sekitar 100 km dari terminal Siangsan. Polisi juga menemukan 3 orang mayat di dalamnya yang telah membusuk. Dan yang paling mengerikan dan menakutkan dari semuanya, polisi pada saat itu menemukan tangki bahan bakar bis itu bukan terisi oleh bensin, tapi terisi oleh darah. Polisi pun memeriksa semua rekaman kamera CCTV keamanan yang dipasang di berbagai pintu masuk untuk mengakses bendungan. Tapi sayangnya di dalam CCTV itu tidak ada kejadian apa-apa alias kosong gitu guys. Jadi pada saat itu polisi itu ngecek nih guys di CCTV jalan yang menuju ke bendungan itu. Nah tapi setelah dicek ternyata tidak ditemukan apa-apa gitu guys. Aneh bukan? Dan aneh juga gitu ya, kenapa bus itu bisa berada di jurang dekat bendungan itu. Sementara ketika dilihat dicek CCTV bahwa jalanan itu gak dilalui sama bus tersebut guys. Jadi gimana caranya bus itu bisa berada di jurang ya? Nah sampai sekarang pun kisah ini masih menjadi misteri ya guys, karena sampai sekarang masih belum terpecahkan gitu guys. Itu dia guys, kisah horor dan menakutkan dari bus 375 yang ada di Tiongkok. Mengerikan ya guys ya. Gak kebayang gitu ya kalau misalkan si perempuan tua dan si lelaki muda itu gak turun dari bis. Mungkin mereka udah meninggal di jurang itu guys. Tapi untungnya si perempuan tua ini ngeliat nih kalau 3 orang penumpang yang naik ke dalam bis itu gak ada kakinya alias ngambang. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe dulu guys biar gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Yuk gampang guys, subscribe guys. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor, boleh kirimkan cerita kalian ke email di bawah ini ya guys, agar nanti gua bawain juga ceritanya kayak gini guys. Semoga dengan adanya cerita kayak gini bisa membuat kita semakin yakin dan percaya akan keberadaan mereka, dan semoga bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue Wilday.